Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyun min khalqihi wa habibuhu alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafal ummah wa jahada fi sabilillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasfaqal qalin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat tarawih Masjid Al-Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita malam hari ini masih sama-sama menghadiri pelaksanaan sholat isya dan tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Hadirin sekalian, rahimakumullah, izinkan saya berbicara pada malam hari ini tentang Al-Baqarah ayat 103, tapi ujungnya la'allakum tattaqun. Puasa tujuannya adalah untuk bertakwa. Apa hubungannya puasa dan takwa? Kita tahu bahwa namanya dalam jiwa manusia itu ada dalam tubuh manusia, dalam diri manusia ada dua komponen. Komponen pertama adalah komponen fisik, bisa melihat, bisa bicara, bisa bergerak. Apa makanannya? Yaitu adalah makan minum. Orang kalau tidak makan minum tidak akan bisa beraktivitas seperti biasa, akan lulus bahkan sakit. Ada satu komponen lagi yaitu namanya jiwa, roh, yang menggerakkan anggota badan ini. Badan ini bisa bergerak karena ada jiwa, ada roh dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kalau jiwa atau roh itu diangkat, ia akan tidak bergerak, bahkan lama-lama akan membusuk, baru dipakai. Kalau seandainya memang fisik kita supaya bisa segar dan bugar, itu makanannya adalah makanan minum, maka ruh itu sendiri makanannya adalah ibadah. Di antaranya adalah puasa. Masyaallah muslimin, bagaimana aktivitas ibadah puasa kita bisa mempengaruhi jiwa kita supaya lebih taat kepada Allah, lebih takwa, lebih soleh? Sarannya dua. Yang pertama itu adalah bahwa puasa kita itu adalah shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufrana lahu. Syarat pertama itu adalah bahwa kita meyakini bahwa ibadah puasa itu adalah perintah Allah, bukan kebiasaan, bukan tradisi, bukan karena bapak atau senior kita puasa, tidak puasa, kalau anak-anak, atau karena jemaah mengumumkan atau pemerintah mengumumkan kewajiban puasa, tidak puasa. Tapi itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan kebiasaan, bukan tradisi. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap puasa hanya sekedar puasa, tapi kita mengharap kepada ajaran, mengharap pahala dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa tidak bernilai. Kemudian yang kedua, itu adalah syaratnya bisa mempengaruhi jiwa kita puasa, yaitu yang kedua, puasanya tidak dibantu dengan maksiat, tidak dibantu dengan maksiat. Salat jalan, maksiat jalan, puasa jalan, maksiat jalan, tidak bisa. Ibarat minyak dan air, tidak akan disatukan antara dosa dan pahala, antara ibadah dan laku maksiat. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika memberikan sindiran kepada orang-orang yang berpuasa tapi dia masih tetap maksiat, man lam yada' qawla zur,
wal 'amalu falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'am wa syarab. Bagi orang yang berpuasa tapi masih rajin puasa, rajin maksiat, rajin puasa, rajin maksiat, maka puasanya tidak bernilai di sisi Allah, walaupun dia tidak makan dan minum sehari. Ya, puasa yang dibarengi maksiat tidak akan berguna sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Dia tidak berpengaruh terhadap jiwanya dan tidak akan memberikan solusi bahwa memang puasa itu adalah ghidha'ur, makanan bagi jiwa kita. Masya Allah, kalau seandainya jiwa dan syahwat yang ada dalam diri kita yang dihidupkan biar semangat dengan makan sehingga kita tidak bergerak, maka untuk mengendalikan syahwat kita yang ada dalam diri kita, diapakan? Diberhentikan dari makan minum sehingga apa? Kita bisa mengendalikan syahwat yang ada dalam diri kita. Masya Allah. Makanya orang beriman berpuasa itu menandakan bahwa dia tidak sama seperti hewan manusia lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna tamata'ul an'am wa la mahwalakum." Orang kafir itu sama seperti dia makan, dia tak makan. Mereka minum. Tapi orang beriman, adanya syariat puasa itu membedakan kita dengan binatang. Kemudian apa saja pengaruh terhadap jiwa kita jika melaksanakan puasa dan segala berbahagia. Yang pertama itu adalah kita beribadah, puasa itu adalah menandakan ibadah kita totalitas. Coba kita cek ibadah mana yang dilakukan sepanjang hari selama 30 hari. Salat wajiban salat kita 5-10 menit, taruhlah khususnya itu 15 menit. Sedekah sebentar. Haji, kewajibannya berapa hari? Cuma 5 hari kurang lebih. Sisanya itu adalah ziarah dan ziarah. Dan puasa, kita beribadah dari mulai pagi hari sampai sore hari kiamat. Dan itu dilakukan selama 30 hari. Berarti itu adalah ibadah totalitas. Makanya kenapa puasa itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda Nabi-Nya, fa inna siyama li wa nasibi. Puasa itu untuk aku, bukan untuk dia. Wa nasibi. Apa kan? Dia nak kita apaan masyarakat masyarakat. Karena dia meninggalkan makan dan minumnya dan meninggalkan syahwatnya. Sehingga apa? Ketika totalitas muncullah muraqabah, rasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di kantor berpuasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di sekolah berpuasa merasa bahwa Allah itu bersama kita. Ketika merasa di pasar kita berpuasa, kita yakin Allah melihat kita. Jadi totalitas ibadah itu adalah sangat luar biasa di puasa. Sehingga pengaruh terhadap jiwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat bisa luar biasa. Kemudian yang kedua, di antara pengaruh puasa dalam jiwa kita adalah melatih puasa itu melatih kita untuk sifat sabar. Sabar terhadap kesulitan, sabar untuk tidak makan dan tidak membuat berhaus. Lalu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita tanya para tukang bangunan yang kerja pada siang hari ini, angkat-angkat barang naik ke atas kena matahari? Maka saya tanya, Pak puasa Pak? Alhamdulillah dia puasa. Subhanallah, usia sudah 50 tahun, kerja bangunan tak masih kuat berpuasa. Dan dia sabar dalam untuk tidak bermakan. Makanya puasa sangat bagus sekali bagi mereka orang-orang yang mudah tersinggung, mudah marah, temperamen. Itu sangat efektif untuk menekan apa? Belajar sabar di dalam berpuasa. Makanya Nabi Muhammad SAW sabdakan, as-sawmu junnatun, puasa itu adalah benteng. Wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fa'alahu falyasbah. Al-sabahu ahadun aw qatalahu falyakul misal. Dan jika di antara kalian berpuasa, fala yarfus, jangan bicara kotor.
maaf, anak-anak remaja ya, remaja SMP SMA, itu kalau mereka bergaul sesama mereka bahasa binatang biasanya keluar. Tolong, ketika puasa ucapkan kata yang baik, jangan kata yang baik. Boleh sebab itu tidak boleh marah-marah, ya. Saling mengancam. Sabar hadis ada apabila saudara kita mencela kita, memarahi kita, mengomeli kita, atau menyerang kita secara fisik, aku besar katakan puasa. Hadis ini memberikan kisah kepada kita orang puasa itu tidak sabar pada Rasul. Mudah-mudahan kita bisa sabar semua. Amin amin amin. Dan yang ketiga adalah puasa adalah sangat efektif untuk melatih kita berjihad untuk menaklukkan hawa nafsu kita. 11 bulan yang lalu, berapa aktivitas dosa kita, aktivitas maksiat kita akan terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Dan saatnya berpuasa itu adalah saat yang penting untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Ketika kita puasa berapa sudah dijelaskan. Tidak kalau Ramadan melihat apa bersama, melihat apa jahan yang sosial. Ketika masuk Ramadan dibuka pintu langit, dibuka itu surga, ditutup pintu neraka dan para setan diuji. Artinya apa? Bahwa potensi ketika bulan Ramadan syahwat kita sedang turun. Syahwat kita sedang turun. Kenapa? Karena makanan dan nutrisi yang menggerakkan syahwat tersebut sedang berkurang. Makanya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita ketika bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, yaitu adalah kita ketika berpuasa mengenal kadar kenikmatan. Bagaimana setetes air, sebutir biji kurma bisa mengenyangkan kita, bisa memuaskan dahaga kita selama sehari. Artinya apa? Kita bisa menikmati sebuah kenikmatan walaupun setetes air atau sebiji kurma. Kita bayangkan saudara kita yang tidak makan sehari, atau yang tidak makan sama sekali, atau saudara-saudara kita di Palestina sana yang sedang diserang. Mereka dalam kondisi kelaparan, susah air, dan sebagainya. Ketika kita sudah merasakan bahwa kenikmatan ketika pertama kali berbuka puasa, berarti kita menyadari bahwa harus bisa merasakan ada orang susah seperti itu. Makanya orang yang berpuasa biasanya pandai berderma, pandai membantu. Cek saudara kita ada yang kesusahan, ada yang kesulitan, ada yang nggak bisa sekolah, ada yang bisa makan, bantu. Makanya orang yang berpuasa itu akan sedikit dalam ini. Makanya ma'asyarakat muslimin Allah, mudah-mudahan di bulan puasa ini kita pertama adalah bisa merasa diawasi oleh Allah, tidak hanya bulan ini tapi 11 bulan yang akan datang. Kemudian mudah-mudahan ketika kita di bulan puasa ini kesabaran kita meningkat, bahkan di 11 bulan yang akan datang yang awalnya marah-marah mudah tersinggung lebih senang. Dan mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa menaklukkan hawa nafsu kita di sebulan ini dan 11 bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan di bulan puasa ini kita pandai berderma, peka terhadap saudara kita, peduli terhadap saudara kita yang melakukan kesulitan. Kalau seandainya bulan ini tidak merubah kita, masya Allah, sudah dibukakan pintu sudah dimudahkan berbagai macam pahala, dilipat gandakan, tidak juga tergiur kita untuk berubah dari kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau bulan apa lagi yang kita cari selain daripada Allah? Ibaratnya orang sudah datang ke Mekah jauh-jauh, biayanya jutaan rupiah, kemudian dia sholat di hadapan Ka'bah. Apa yang terjadi? Di depan Ka'bah dia tidak bisa khusyuk, tidak bisa tumaknina, masih memikirkan dunia. Mau sholat di mana lagi supaya kita bisa khusyuk? Nah, makanya marilah di bulan Ramadan ini sama-sama kita membersihkan jiwa kita daripada dosa-dosa kita dan berisi dengan bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.